Belusukan calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat di Kembangan, Jakarta Barat diwarnai penolakan warga. Warga menolak kedatangan Jarod ke wilayah tersebut. Calon wakil gubernur petahana Jarod Saiful Hidayat hari Rabu melakukan kampanye ke Kembangan, Jakarta Barat. Di sela-sela kunjungannya, pasangan Cagup Basuki Cahayapurnama ini dihadang massa yang menolak kehadirannya dengan membawa poster dan spanduk. Jarod menghampiri warga yang menolak kedatangannya dan mengajak berdiskusi. Aksi Jarod sempat membuat polisi ekstra waspada karena politisi PDI Perjuangan ini masuk di antara kerumunan pendemo. Setelah berdiskusi, Jarod tidak langsung pergi dan kembali melakukan belusukan ke permukiman warga selama beberapa menit. Setelah itu Jarod meninggalkan lokasi. Jarod menyatakan apabila masyarakat menolak pasangan Ahok-Jarod, sebaiknya langsung dilakukan pada 15 Februari 2017 dengan tidak mencoblos mereka. Ya, saya berikan pemahaman bahwa awas mobil. Tidak bisa. Ya. Kalau misalnya dia nggak setuju. Sambil mundur. Tanggal 15 jangan dipilih, nggak apa-apa gitu ya. Nah, dia masalah penistaan agama, sudah ada polisi, biar diproses oleh hukum, gitu ya. Pasangan petahana Ahok-Jarod beberapa kali mendapatkan penolakan warga saat sedang melakukan kampanye. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Sementara itu, tim kampanye pasangan Cagup DKI Ahok-Jarod mengadu ke Bawaslu DKI. Ya, dalam laporannya mereka memprotes penolakan warga yang sempat melakukan penghadangan saat Jarod Saiful Hidayat berkampanye di Jakarta Barat Rabu sore kemarin. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menerima laporan dari tim kampanye pasangan Cagup-Cawagup DKI nomor urut 2. Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat Rabu malam. Mereka mengadu ke Bawaslu setelah kandidatnya mendapat penolakan dari warga pada saat berkampanye dan menyerahkan bukti video terjadinya penolakan. Ketua Bawaslu yang menerima langsung laporan ini meminta pelapor untuk melengkapi persyaratan pelapor dan juga menghadirkan saksi yang melihat kejadian tersebut. Dari pemantauan di lapangan, Panwaslu juga mendapati adanya temuan penolakan serupa dari warga di 4 titik kampanye yang hanya terjadi pada pasangan Ahok-Jarod. Yang pertama, nanti kita minta keterangan dulu dari pelapor, ya. Dari pelapor kita minta keterangan kalau misalnya ada yang kurang. Kan harus ada alat-alat buktinya apa? CD kah? Video kah, foto-foto kah, atau keterangan lainnya. Nanti juga di sini harus ada saksinya, membantu menjelaskan peristiwa tersebut benar terjadi. Dan seperti apa jalannya pemeriksaan Marwah Daud di Polda Jawa Timur, kita langsung bergabung dengan Aprilia Putri. April, apakah pemeriksaan Marwah Daud masih berlangsung hingga sore hari ini? Ya, Zaki dan pemirsa, pemeriksaan Marwah Daud Ibrahim masih berlangsung saat ini dan memulai babak baru di mana Marwah Daud Ibrahim memasuki pemeriksaannya yang kedua, yaitu hari ini dan dimulai pukul 1 siang tadi. Untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa apa saja pemeriksaan yang dilakukan pada Marwah Daud, sudah ada Kabid Humas Polda Jawa Timur Bapak Argo Yuwono. Bapak, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak, bagaimana perkembangan kasus terkait Marwah Daud Ibrahim sebagai saksi? Jadi tentunya begini, tadi siang kan Ibu Marwah datang memenuhi panggilan penyidik dan tentunya kita akan memberikan ruang dan waktu ya untuk istirahat sebentar, kemudian kita tanyakan oleh penyidik, kemudian juga didampingi pengacaranya, dan saat-saat sholat asar pun kita beri kesempatan untuk sholat dulu, setelah itu baru kita lanjutkan pemeriksaannya. Dan sampai sekarang sudah 23 pertanyaan yang telah diberikan oleh penyidik dan sampai sekarang belum selesai dan saat ini sedang istirahat. Akankah nantinya kemungkinan Marwah Daud ini akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka, Pak? Belum tahu ya, nanti kita lihat bagaimana perkembangan dari penyidik dan nanti ada ANEF ya, dan ada gelar perkara. Tentunya nanti kan berkaitan dengan kasus saksi-saksi yang lain dan saat ini belum ada, masih saksi. Akankah setelah ini ada jadwal lagi, Pak, untuk pemeriksaan Marwah Daud Ibrahim mungkin besok?
Itu nanti tergantung ya. Nanti setelah ini kan besok kita lakukan gelar untuk saksi-saksi yang telah diperiksa. Kira-kira kekurangannya apa? Kalau ada kekurangan ya nanti bisa kita panggil kembali. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada kekurangan ya sudah cukup, dirasa cukup ya sudah. Adakah tambahan saksi yang mungkin bisa membantu proses penyelidikan ini? Nanti kita lihat bagaimana nanti perkembangan di dalam penyidikan ini. Kalau seandainya nanti ada terkait dengan beberapa saksi yang belum kita panggil, nanti kita panggil. Terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, memang hari ini dilakukan serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada Marwah Daud Ibrahim untuk membuktikan apakah Marwah Daud Ibrahim ikut terlibat dalam kasus dugaan penipuan penggandaan uang dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Demikian yang dapat saya laporkan dari Surabaya. Kembali ke studio, Zaki. April Putri melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, gedung Neo Soho Mall Podomoro City Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api bisa dilihat di jalan utama Es Parman yang mengarah ke Pluit, Jakarta Barat. Enggak sih, enggak. Kepisah tante. Enggak, maksudnya enggak kok api. Oh, enggak tahu. Yaudah ya, dadah. Neo Soho Mall yang terletak di kawasan Central Park, Jakarta Barat dilalap si jago merah. Api terlihat melalap habis sebuah mall. Jilatan terlihat dari jarak yang cukup jauh. Sejumlah warga menegaskan kebakaran masih ditangani oleh petugas pemadam kebakaran. Belum ada keterangan resmi dari petugas dan juga pemerintah daerah Jakarta Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alik ke sini. Allahu Akbar. Pemirsa, api dapat dipadamkan sekitar pukul 24 malam tadi. Ya, 27 mobil pemadam kebakaran dan 100 personel pemadam kebakaran diterjunkan. Berikut keterangan Kadin Penanggulangan Kebakaran DKI Jakarta. Api alhamdulillah sudah padam, ya, sudah tuntas, dan saat ini petugas kami sedang melakukan penyisiran dari lantai tertinggi 40 sampai lantai bawah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kobaran api, tidak ada penjalan api ke dalam bangunan, dan juga memastikan bahwa tidak ada korban yang terjebak, ya, sehingga nanti ketika sudah clear, ya nanti kita nyatakan selesai operasi, kita balik kanan kembali ke pangkalan. Ada 27 unit damkar yang mulai dari Skylift tadi ada yang 90 meter, ada mobil pompa, ada mobil breathing apparatus untuk pengisian breathing alat bantu pernapasan, ada mobil rescue, ada ambulan, dan juga ada mobil termasuk mobil komando, ya, kita kerahkan. Jumlah personil bisa kisaran 100-an orang lah kita kerahkan. Kalau pemicunya saya belum tahu pasti, tapi yang jelas api tadi bermula dari lantai 6, ya, bagian luar bangunan, kemudian menerus menjalar sampai lantai 40. Lantai 6 saya informasi dari saya dari staf saya. Ya kemungkinan bisa terjadi, tapi yang pasti nanti Pak Puslapor yang akan menentukan. Dari mungkin 1,5 jam lah sebetulnya udah bisa dinyatakan TKP selesai. Tinggal ada tadi perjalanan kecil yang sebetulnya sudah nggak membahayakan. Calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani melaporkan Indratan ke Polda Metro Jaya sore tadi. Dhani menganggap Indra telah menyebar fitnah terkait video yang menyebut dirinya menghina Presiden. Pentolan grup Dewa ini melaporkan Indratan atas tuduhan penyebaran fitnah melalui media sosial Twitter. Laporan Ahmad Dhani dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah. Melalui kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah, Dhani mengaku dirinya difitnah atas penyebaran video yang menyebutkan dirinya melakukan penghinaan terhadap Presiden sebagai simbol negara saat unjuk rasa 4 November Jumat pekan lalu. Sementara itu Dhani beranggapan isi video yang diunggah Indra berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan, Sandiaga Uno berjanji akan meluncurkan 23 program kerja secara bertahap selama 23 hari. Setelah program KJP Plus di hari pertama memasuki hari kedua, Anies memperkenalkan program 200.000 wirausaha sebagai salah satu strategi untuk menciptakan lapangan kerja di ibu kota. Setelah sebelumnya meluncurkan program KJP Plus, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan kembali memperkenalkan program kerjanya kepada masyarakat. Di hadapan warga Koja, Jakarta Utara, program kedua yang diperkenalkan adalah 200.000 wirausaha. Program ini untuk mencakup pelatihan, tempat usaha, dan dukungan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya UMKM di Jakarta. Dengan demikian, maka lapangan kerja pun akan tercipta. Kita ingin meningkatkan jumlah wirausaha di Jakarta, dan itu kita buatkan berbagai programnya, dari mulai pelatihan, kemudian tempat-tempat mereka bisa melakukan kegiatan, itu kita lakukan semuanya lewat dukungan pemerintah. Sementara itu, Anies Baswedan juga memperkenalkan SMS Center untuk menampung aspirasi warga. Warga Jakarta bisa menyampaikan aspirasi maupun harapannya melalui SMS ke nomor 0814 kali 50204. Warga yang mengeluhkan masalah banjir langsung ditanggapi Anies dengan berjanji akan meneruskan program perbaikan sungai dan infrastruktur jalan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dari Koja, Jakarta Utara, Stefani Patricia Surya Dharma, MNJ Media memberitakan.